Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Meyasaroh, NPM saya 1903031007. Prodi saya Akuntansi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Hardware atau perangkat keras. Hardware atau bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan hardware adalah data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Hardware adalah semua komponen komputer yang berfungsi untuk mengelola data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud. Fungsi hardware. Secara umum, fungsi hardware diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirim oleh user. Yang kedua, mengelola data. Hardware berfungsi untuk mengelola data yang diterima menjadi informasi baru yang berguna dan dapat dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, memberikan output. Hardware berfungsi untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Output ini akan ditampilkan melalui perangkat keras khusus sehingga user mampu melihat dengan mudah output yang telah didapatkan. Menyimpan data. Hardware adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device atau perangkat masukan yang merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data atau gambar, teks, video, audio ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam input device yaitu mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor, keyboard berfungsi memasukkan informasi berupa angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer, webcam yaitu alat bantu komunikasi pada saat melakukan video call. Yang kedua, proses device atau perangkat proses merupakan otak komputer yang berfungsi untuk mengelola informasi yang dimasuk ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam proses device yaitu FPGA berfungsi untuk mengelola informasi berupa data gratis. RAM berfungsi untuk menentukan kecepatan akses komputer. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur seluruh proses yang ada pada komputer. 3. Output device atau perangkat keluaran merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti user. Informasi baru ini dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer seperti monitor, printer, atau proyektor. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam output device. Keempat, stroke unit atau perangkat penyimpanan merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data dan di dalam atau di luar komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam stroke device yaitu hard disk internal berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di dalam komputer. Hard disk eksternal berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Salah satu jenis hard disk eksternal yaitu flash disk. 5. Peripheral atau perangkat tambahan adalah komponen hardware yang membantu komputer dalam pemrosesan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam peripheral yaitu modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaan. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen, serta
arsipen lain yang merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengelolaan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Jenis-jenis software. Yang pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi, yang ketiga bahasa pemrograman. Keempat, setelah kita mempunyai hardware komputer, maka selanjutnya kita harus memasang atau menginstal software ke komputer. Sebuah komputer tanpa adanya software tidak akan berfungsi dengan baik. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Berikut pembahasan jenis-jenis software. OS atau Operating System. OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi, ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu. Baru kemudian oleh OS disampaikan ke hardware. Misalnya, kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut akan disampaikan ke OS dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke printer. Contohnya OS antara lain DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Setiap masing-masing OS mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun saat ini OS Windows masih paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahan dalam mengoperasikan dan perawatan. Demikianlah video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.